polisi itu gimana kira-kira ya memandang ada RUU TNI ini? Banyak banget case-case yang melibatkan TNI itu muncul akhir-akhir ini. Emang dirty vote mau ada yang kedua? Sebuah negara itu orangnya serius dengan politik apa enggak? Jangan-jangan fenomena heboh-heboh ini adalah fenomena 20%. Makanya kedugaan saya kenapa kemudian Anies tidak berani ditersangkakan pada saat pemilu kemarin. Jadi ada semacam ya udah tes case aja. Kalau publik ribut baru kita revisi. Prabowo itu nggak baca media nasional. Hah? Untung ada Dasko. Dia memang profesor kan. Iya profesor. Dia profesor. Tapi bukan berarti kan dia nguasain semua hal. Enggak, kalau gue tuh takutnya menteri-menterinya Prabowo tuh jadi malas. Jangan-jangan yang dilakukan sekarang dengan menaikkan TNI ini adalah cara pikirnya Prabowo untuk mengimbangi polisi udah terlalu tinggi nih. Dapat polisi yang sudah makin bengkak, dapat tentara yang juga makin bengkak. Polisi makan tilang, tentara makan tulang gitu kan. Ciri khasnya podcast gue. Lu kalau ketemu Pak Prabowo mau ngomong apa? YouTube gue akhirnya balik, bos. Oh ya? Jadi sempat 4 bulan ngilang. Nah, ngilangnya karena memang dibajak atau lo melakukan kesalahan sendiri? Dibajak, tapi terus diambil alih gitu-gitulah. Oh. Gue gak mau ngomongin lebih jauh, ntar hilang lagi tuh. Jadi ini lo adalah tamu gue pertama sejak YouTube gue balik lagi. Oh iya. Jadi gitu. Jadi pakai apa gitu, pakai perayaan gitu? Enggak, ini perayaan ini. Tola al badru al khair. Enggak usah kayak gitu. Apa Siti Fatimah gitu. Nah, ini Mas Uceng Jainal Arifin Mukhtar masih ketua Pukat UGM ya? Udah 11 tahun dulu saya, dari 2008. Iya 2008 Denny kan ke istana, gue jadi ketuanya sampai 2020. Terus gue ngenalin apa jadinya? Pemain dirty vote itu aja lah. Itu kan udah bener kan? Lu mau apa? Ketua Departemen Hukum Tata Negara. Oke, Ketua Departemen Hukum Tata Negara. Biar kelihatan akademis. Ya. Kita ngomong ngalor ngidul aja. Okay. Dari awal dulu. Emang dirty vote mau ada yang kedua? Kalau saya nggak bermaksud mendahului teman-teman ini ya. Tapi kalau bahwa kita memikirkan itu ya dong. Saya ingat Kang Jalal pernah ngomong gini. Jaluddin Rahmat. Dia bilang kalau kita bikin sesuatu, bikin aja nomor satunya dulu. Nomor 2-nya itu biarkan mudah-mudahan Tuhan panjangkan usia kita supaya ada yang kedua. Jadi keduanya nggak usah ada dulu. Ya nggak apa-apa, satu aja dulu. Sampai mudah-mudahan dipanjangkan usianya. Tapi yang kedua yang lebih serius menurut saya karena memang idenya banyak untuk bikin yang kedua. Ngomongnya topik-topiknya juga banyak ya? Banyak banget. Kalau lo tertarik tuh dirty vote yang kedua itu, kalau dirty vote yang pertama kan demokrasi. Yang kedua tuh tentang apa? Masih tetap demokrasi atau geser ke ekonomi atau tentang hukum? Yang sempat dibincangkan ya, itu adalah soalan penghukuman. Penghukuman pada rejim yang sudah menggunakan permainan begitu banyak untuk merusak demokrasi. Makanya sempat dikoneksiin kan sebenarnya teman-teman sama upaya untuk pengadilan rakyat kemarin jaringannya ke sana sebenarnya awalnya. Itu tiba-tiba nggak jadi tuh. Jadi judgment day sebenarnya. Jadi kayak hari penghukuman tuh, hari pembalasan gitu. Nah, tapi itu PR-nya ya. Itu gimana tuh menjangkau masyarakat bawah tuh filmnya? Iya memang. Nggak tahu ya kalau masyarakat bawah yang kita tidak bicara soal statistik Indonesia ya. Tapi kalau pakai angkanya dirty vote. Ini bawah tuh maksudnya bukan bermaksud menghina ya, tapi ada di grassroots. Gitu. Pakai angka dirty vote saja. Penonton dirty vote itu kan kira-kira 39 sampai 40 juta. Iya. Itu kan diambil dari beberapa akun YouTube. Jadi akun dirty vote sendiri sekitar 10-an, lalu kemudian akunnya Bang
Abraham Samad itu ada 10, berapa Refli juga ada berapa. Kalau dikumpul itu mungkin sekitar 30-an. Nah, apakah itu merepresentasikan? Ya saya nggak tahu tuh. Apakah itu sudah cukup untuk merepresentasikan bawah juga menggarap itu. Tapi yang kedua saya kira memang yang harus kita bincangkan serius dan ente barangkali bisa jawab lebih serius. Apakah memang sebuah negara itu orangnya serius dengan politik apa enggak? Di semua negara nih. Jangankan kita, Trump aja bisa terpilih di dalam konteks di Amerika gitu. Apakah memang sebuah negara itu semua warganya itu serius-serius untuk bicara yang beginian? Jangan-jangan fenomena heboh-heboh ini adalah fenomena 20% atau paling 15-20% dari seluruh rakyat. Selebihnya ikut aja atau no pay attention, nggak terlalu peduli, atau ya terserah lah. Nah, atau jangan-jangan hopeless memang, mau siapa aja kan nasib kita nggak berubah, kira-kira gitu tuh. Ini kan belum pernah ada yang meriset berapa segregasinya antara yang serius dengan yang tidak serius dengan politik kita ya. Tapi katanya pemerintah tahu tuh itu, bahwa mau 20% yang peduli. Jangan-jangan. Iya, jadi ya mereka ya biarin aja gitu jalan terus. Itu yang sering dibahasakan oleh teman-teman. Kalau kita bermimpi selalu, kita harus melakukan demokratisasi. Jangan-jangan yang kita garap itu yang 20%-nya ini. Pemerintah garap yang 80%-nya. Jadi dikasihin TikTok joget-joget. Jadi yang digarap yang di sini. Dikasihin bansos. Jadi kita salah strategi jangan-jangan. Kita nggarap yang seriusnya. Sedangkan negara seringkali nggarap yang tidak seriusnya. Makanya kan gue sempat ditanya sama media ya. Ini tentang pergerakan Anies lah. Apakah Anies akan mengancam? Menurut gue sih, kalau gue ngeliat pergerakan Anies sekarang, nggak akan mengancam dia. Kenapa? Karena dia ngomong di kampus. Itu kan dia lakuin waktu kampanye kemarin. Kalau dia bisa ngumpulin dia ke pasar, pedagang pasar tuh di ke pasar itu ngumpul ketemu dia semua, itu dia akan berpengaruh. Jadi kalau menurut gue sih enggak. Jadi Prabowo masih sama dominan. Biasanya dalam kasus kita ya, ketertarikan orang itu kalau ada sesuatu yang tiba-tiba wah gitu, heboh gitu. Makanya kedugaan saya kenapa kemudian Anies tidak berani ditersangkakan pada saat pemilu kemarin, karena itu bisa menghebohkan. Jadi gelombang yang menghebohkan sebenarnya. Kan kalau pepatah Arab itu saya lupa apa, bul ala samzam pak turab itu. Jadi kalau tiba-tiba lu kencingin air zam-zam, lu pasti terkenal gitu. Kan gitu, pasti viral. Nah, jangan-jangan yang gitu-gitu tuh yang dipikirkan dengan detail sehingga bener kata lu, main di kampus enggak akan mendongkrak. Gue bilang lu mau muter-muter gimana juga pasti ya Prabowo masih menang. Nah terus gini, ini kita tentang kondisi sekarang ya. Ini sebetulnya ini pertanyaan dasar lah ya. Ini mau apa sih sebetulnya pemerintah nih? Dia gini loh, kan dia punya cita-cita tuh. Kan itu bagus banget lah, intinya mensejahterakan Indonesia. Kemarin gue baca buku, ini OT dikit ya. Ada yang masuk tuh ke WA gue, 130 hari kinerja kabinet Prabowo. Itu di pembukaannya kelihatannya agak miss tuh. Dia bilang, kan dia nyantumin tujuan negara. Itu yang dibuat oleh proklamator apa kalau nggak salah. Itu kan maksud gue, sejarahnya nggak gitu juga bos. Lo jangan gitulah gitu. Sejarahnya kan ada panitia 9, ada PPKI. Tapi yang mau gue tanyain bukan itu. Ini mau ngapain? Pertanyaan itu tuh sebenarnya pertanyaan yang mungkin untuk sebagian orang nggak bisa cuma 2 menit ngejawab ya, atau 2 menit mikir terus kemudian dapat jawabannya. Ya, oke. Gue akan ngejawab ini berbasis ini bos, berbasis analisis dan informasi. Jadi belum tentu valid atau tidaknya, paling belum tentu benar. Yang pertama begini, dugaan saya ada kayak semacam, karena nggak punya orkestrasi yang memadai ya, sehingga ada semacam terkesan tambal sulam atau kick and rush itu, atau kemudian ngasih kick and rush. Lu tersinggung nggak? Lu Liverpool nggak? Gue Liverpool. Oh ya Liverpool. Lu tahu lah kalau gue bilang kick and rush lah ya. Emang lu apa? Gue AC Milan bos. Oh AC Milan, oke. Kelihatan dari usianya. Enggak, tapi AC Milan pernah, itu canggih banget itu klub itu. Ada trio Belanda dan lain-lain. Iya. Daniel Massaro segala. Gue jatuh cinta di itu mulai 88 itu. Oh oke. Dari semenjak habis Piala Eropa. Iya. Golnya Boston keren banget Rusia itu. Tuh ya.
Habis itu langsung 89 dibawa, Arrigo Sacchi pegang. Kita, oh iya balik. Sorry. Ini kalau ngomongin bola kita nggak selesai. Oh iya, nanti kita ngomongin bola sendiri lah, panjang lah. Gue pernah nulis tuh di panjang soal. Iya udah balik lagi. Yang pertama dugaan gue begini bos. Jadi ada semacam ya udah test case aja. Kalau publik ribut, baru kita revisi. Jadi nah, itu kan caranya Jokowi tuh, begitu juga. Kurang lebih ya. Tapi tidak lahir dari sebuah politik hukum atau politik kebijakan yang memadai. Politik kebijakan itu kan kalau kita bicara teori-teorinya ya, pasti bikin kebijakan itu forward lookingnya harusnya udah terbaca. Ke depan gejala apa yang akan terjadi. Ya kan, kalau ini dilakukan apa yang harus dilakukan, kan gitu-gitu tuh terbaca. Ini kan enggak bos. Gas LPG tiba-tiba dicabut hanya di pangkalan, tidak boleh lagi di pengecer, heboh kan? Baru kemudian pengecer dijadikan pangkalan yang diperluas. Kan padahal menurut gua ini persoalan data sederhana. Berapa sih jumlah pangkalan yang ada di Indonesia? Betulkah bisa melayani 285 juta rakyat ini? Kan sederhana bacanya. Kenapa nggak dibaca begitu? Tapi ya tendang aja bolanya, nanti baru kemudian diatur gitu. Semoga gol. Itu kan berulang-ulang kali. Kalau istilah saya ya udah pecahkan aja dulu gelasnya, baru kemudian melihat itu kepingannya mau ditaruh di mana, apakah bisa diperbaharui jadi gelas baru lagi, kan gitu tuh. Yang menurut saya itu agak berbahaya. Satu, yang kedua, saya nggak tahu tapi selentingan ceritanya begini. Wallahualam benar atau enggak ya? Prabowo itu nggak baca media nasional. Kata orang ya. Wallahualam benar apa enggak nih? Dia bacanya berita internasional. Makanya perspektifnya itu yang selalu dia gagahin adalah di tingkat internasional. Jadi waktu kita masuk TV dia nggak nonton? Enggak lah, ngapain nonton N1? Uceng ngapain? Masih mending pula kalau keren. Kalau isinya ngeritik aja kan pusing juga. Nggak dengarnya begitu. Wallahualam benar. Tapi dalam perspektif itu yang saya sering bilang ke teman-teman, artinya arah untuk melakukan advokasi nggak bisa main di level media nasional. Dia akan pay attention misalnya kalau sudah dinaik di media-media internasional gitu. Karena kan kelihatannya, ini kesan saya, Pak Prabowo memang concern banget dengan internasional. Makanya baru naik langsung ke luar negeri. Ya, dia 100 hari itu ada 24 hari dia di luar negeri. Iya, jadi ke luar negeri bangun hubungan dan menurut saya itu wajar. Nah, tapi ketika yang dia poles di internasional, bisa jadi dia keteter di nasional. Dugaan saya jangan-jangan dia terlalu percaya memang sama menteri-menterinya. Udah jalanin aja. Apalagi menteri-menterinya itu kan bukan menteri magang ya. Kebanyakan adalah bekasnya Pak Jokowi gitu. Kebanyakan udah pernah gitu, bukan rookie. Iya. Tapi begini, ini ngomongin menteri-menteri. Ada bukan idiom ya, slogan atau apa ya, pendapat lah ya. Untung ada Dasko. Nah, itu disampaikan oleh beberapa pelaku ekonomi, disampaikan juga ke beberapa orang yang ngobrol sama gue gitu. Kalau gue dengar itu UUD, ujung-ujungnya Dasko. Ya makanya gitu. Dan menurut gue sih ya keren juga ini orang. Kayak misalnya kan kita harus per hari ini IHSG jeblok turun, dia yang datang. Terus kemarin ada kekisruhan RUU TNI, dia yang ngasih keributan undang-undang apa yang Indonesia darurat itu dia juga yang terus Sri pengumuman kabinet dia juga padahal dia wakil ketua DPR. Iya, itu yang terakhir tuh, Sri Mulyani desas-desusnya mau mundur, dia juga yang jadi ini orang hebat benar gitu. Nah, menurut gue selain jangan-jangan memang kepercayaan Pak Prabowo banget, sementara Pak Prabowo keluar negeri ada Dasko, dia aman gitu. Nah, menurut Bang Uceng nih, Mas Uceng lah, sebagai pakar hukum tata negara, dalam sebuah pemerintahan wajar nggak memang ada satu orang yang memang diandalkan banget gitu oleh pemerintahan atau oleh presidennya gitu? Kalau dalam sistem parlementer dia jadi prime minister.
Ya kan, orang kepercayaan barangkali. Misalnya pakai contoh, kalau misalnya kita paksa pakai modelnya Perancis ya, ada presiden dengan perdana menteri juga ada, sistem semi gitu. Model begini nih kayak menjadi prime minister karena dia menjadi kayak penghubung antara kabinet dengan eksekutif kan, dengan presiden gitu. Kan kalau misalnya kita lihat dalam kasus parlementer, dalam sistem parlementer, kenapa ada prime minister itu kan karena dia menjadi orang paling utama di parlemen, yang sekaligus menggarap selaku eksekutif sebenarnya kan. Nah tapi kalau dalam sistem presidensil kan doktrinnya memang dipisah sedari awal. Eksekutif adalah eksekutif, legislatif adalah legislatif. Itu sebabnya kenapa sistem parlementer pasti ada 2 kali pemilu kan. Kalau dalam sistem presidensil 2 kali pemilu. Kalau dalam sistem parlementer kan cuma 1 kali pemilu. Karena begitu anggota DPR-nya terpilih, anggota parlemennya terpilih, dia yang akan bikin eksekutifnya gitu. Nah di sistem presidensil hal yang tidak wajar. Nah yang kedua yang lebih saya khawatirkan adalah ketika dia masuk ke semua lini, ini merusak yang namanya separasi kekuasaan. Kekuasaan yang dipisahkan itu. Eksekutif adalah eksekutif, legislatif adalah legislatif. Cara mereka bekerja adalah checks and balances, saling mengawasi. Ini kan tidak. Kayak semuanya panitia bersamanya adalah beliau kan. Dia yang menjadi ngurusin ini. Dan nah yang ketiga yang menurut saya yang lebih berbahaya lagi, dengan ngurus semua hal, dan dengan mengurus semua hal ini kan di pemberitaan pasti ya siapa sih yang nguasain semua hal dan kemudian memang diperintahkan ngurus semua hal, itu biasanya memang orang yang bersedia menjadi bemper kan. Dan dipercaya gitu. Nah dengan mengurus semua hal, mungkin perdebatan akhirnya adalah sejauh mana integritas dan kapabilitasnya. Kan percaya adalah satu sil. Kan kalau kita bicara soal publik kan syaratnya adalah integrity, capability, acceptability. Saya kira Dasko acceptable, ya, by politik. Karena toh nggak ada juga anggota DPR yang berani protes kan. Dia mau anggota parlemen juga, anggota kabinet juga nggak ada yang berani protes. Lanyala aja lah kemarin tuh, siapa tuh gitu. Dia pokoknya nggak ada yang berani protes. Akseptabilitas politiknya, akseptabilitas publiknya barangkali bermasalah. Orang pasti akan nanya, siapa sih lu? Gitu. Nah, tapi di tingkat integritas dan kapabilitas pasti pertanyaan menjadi panjang. Dia memang profesor kan. Iya profesor. Tapi bukan berarti kan dia menguasain semua hal. Enggak, kalau gue tuh takutnya menteri-menterinya Prabowo tuh jadi malas membuat sebuah keputusan gitu. Karena tunggu ujung-ujungnya Dasko. Tunggu Dasko aja lah. Bahkan kadang-kadang kan gue nih sebagai pengamat ya, ada sebuah kontroversi nih. Terus kemudian ada teman-teman wartawan nanya. Gue bilang tunggu bentar deh. Gue nanya Dasko dulu. Enggak, bukan gue nanya Dasko. Kita tungguin aja, biasanya habis itu Bang Dasko kasih klarifikasi. Terus beres tuh. Itu menurut gue sih so far ya. Dan banyak yang ngomong di pemerintahan ini memang untung ada Dasko gitu. Jadi ini canggih juga dia. Nah oke nih, ini terakhir nih gue. Ini RUU TNI kan lo menguasai banget. Enggak juga, biasa aja. Ya udahlah, lo biasa aja di RUU TNI. Itu polisi itu gimana kira-kira ya memandang ada RUU TNI ini? Lo ngerasain gak sih di media sosial itu tiba-tiba banyak banget case-case yang melibatkan TNI itu muncul akhir-akhir ini selama RUU TNI itu muncul gitu. Gue gak tahu ya itu berkaitan atau enggak, biarkan biarin aja. Punya kapasitas untuk analis. Tapi menurut saya selalu menempatkan TNI dan Polri ini dalam satu nafas gitu. Mereka pernah tidur bareng kan sama-sama kan bener. Dulu di zaman Orde Baru, ABRI. Lalu kemudian dipisah di tahun 2000. Nah setelah dipisah 2004 kita tekan yang namanya difungsi ABRI. Kita paksa tentara balik ke barak. Tapi tanpa sadar sebenarnya yang berkembang adalah bisnisnya Polri kan. Bisnis keamanannya Polri gitu. Ada banyak tuh riset-riset disertasi yang menjelaskan bagaimana bisnis itu diambil sama Polri. Terus yang kedua level bawah banget tuh. Bisnis security ya. Yang kedua adalah dui fungsi. Kita menekan dui fungsi ABRI, tapi kita menaikkan dui fungsi Polri. Karena dia ada di mana-mana. Iya. Nah
Ini yang penting kita bicarakan, Mas Hensat, menurut saya, karena kalau kita mau husnuzon ya, jangan-jangan yang dilakukan sekarang dengan menaikkan TNI ini adalah cara pikirnya Prabowo untuk mengimbangi polisi udah terlalu tinggi nih, yang udah naik bisnisnya, udah naik, udah naik semua deh. Tapi kan menurut saya itu agak beresiko, agak berbahaya dengan begitu. Ini sama dengan lu punya tikus di rumah, lu bawa kobra banyak-banyak, supaya makan tuh tikus. Iya, barangkali sebagai kompetitor bisa terjadi. Tapi kan kobra juga bahaya, bos. Buat lu, mati lu nya. Mati. Nah, maksud saya gitu tuh. Jangan-jangan yang terjadi begitu cara pandangnya. Jadi untuk menciptakan kompetitornya Polri, pasang. Nah, bagi masyarakat sipil lebih bahaya lagi karena kita kemudian dapat dua kemungkinan predatoris kan, dalam tanda kutip gitu. Dapat polisi yang sudah makin bengkak, dapat tentara yang juga makin bengkak. Nah, itu yang saya khawatirkan dari cara berpikir. Makanya saya bilang di balik undang-undang TNI ini sebenarnya pembicaraan dasar kita soal paradigma. Mau dikemanakan sih sebenarnya tentara kita itu? Ya. Karena kan tentara kita ini masih ingat istilah apa? Polisi makan tilang, tentara makan tulang kan? Yang gitu-gitu kan sempat keluar tuh istilah-istilah begitu di publik kan? Iya kan? Ya karena bisnis yang terlalu besar, terlalu lebar, kemudian dipegang oleh polisi. Sedangkan tentara kemudian tidak mendapatkan jatah yang memadai. Termasuk kalau kita bilang oversupply juga di level tentara kan, jabatan-jabatan yang jenderal-jenderal ini udah makin banyak, tapi kemudian pembagian teritori, jabatan itu nggak lengkap. Nah, itu yang membuat saya curiga, jangan-jangan kenapa kemudian mau dibengkakkan Kodam menjadi sejumlah provinsi. Karena cara berpikirnya begitu. Oh, ini segera harus disalurkan nih. Dibikin dan dengan menaruh Kodam di setiap provinsi, ya seakan-akan itu berhadapan-hadapan dengan Polda kan, yang gitu-gitu tuh. Nah, bukan artinya saya memaksa untuk mengkompetisikan antara polisi dan tentara, tapi maksud saya adalah negara ini harus berpikir untuk mereformasi kepolisian, juga mereformasi tentara. Harusnya yang direformasi kepolisian dan tentara kan. Dan PR reformasi kepolisian tentara saja kan belum selesai, belum berakhir, karena masih beberapa hal itu masih terkesan awalan dan belum selesai. Masa kemudian diselesaikan dengan malah menaikkan kebutuhan kita? Dan saya kira banyak sekali buku, tulisan, disertasi, yang Yudi Krisnandi juga soal kebutuhan reform. Yang dibutuhkan reformasi sebenarnya di tubuh polisian maupun tentara, bukan malah melibatkan mereka berdua di dalam persaingan, dalam tanda kutip kompetisi. Ya, mudah-mudahan polisi sama TNI kita makin maju jaya dan berakal sehat semua. Karena undang-undang dasar mengasih ke mereka, dan yang jagain keamanan, ketertiban, pertahanan keamanan kan mereka. Nah, ini terakhir nih, penutup ciri khasnya podcast gue. Lu kalau ketemu Pak Prabowo mau ngomong apa? Yang ngomong apa nih? Apa banyak aja, serah. Pokoknya banyak hal. Kalau ketemu Prabowo mau ngomong apa tuh? Presiden Prabowo. Gimana pengalaman kabur aja dulu? Serius? Menurut gue dia kan ada wakil menteri kan yang bilang, yang kabur aja dulu, jangan pulang sekalian. Gue berharap, bos, dia berani ngomong itu di hadapan Prabowo. Itu mau di reshuffle, gue denger tuh si Wamen itu. Soalnya Prabowo, dan saya tidak menyalahkan ya orang kabur. Kabur aja dulu itu kan pilihan rasional. Orang barangkali mau mencari kesempatan hal baru. Dan Prabowo kan melakukannya 2 kali. Gak, lu serius mau ngomong gitu ke Prabowo? Ya, gue mau nanya aja, apa kabar Babang Wamen 1 itu? Terus? Kabur aja dulu. Karena menurut saya pilihan yang dilakukan Pak Prabowo waktu itu rasional. Dia kan ke Yordania, lalu karena bersahabat dengan Raja Yordania dikasih gelar warga negara kehormatan di sana. Nggak, maksud gue dengan pertanyaan itu reaksi apa yang lo harapin dari Pak Prabowo tuh? Ya manggil si Wamen.
Untung ngajak ngobrol. Iya ngajak ngobrol ya. Kira-kira maksudnya. Ya udah. Itu kalau yang tapi kalau yang serius saya kira saya mau satu pertanyaan. Apa? Dia kan Rocky Gerung kan sempat cerita tuh. Kalau Prabowo sendiri ngaku sebagai pemimpin sosialis Asia gitu. Lu inget ini gak? Vinci Ramos segala macam gitu. Ya, dia mau menjadi pemimpin sosialis Asia. Nah, gue pengen nanya tuh sebenarnya. Sosialisme Asia dan Indonesia yang dibayangkan Prabowo itu. Nah itu kan kalau Vinci Ramos kalau gak salah kan lagu di Chili itu kan dibikin buat jadi Marsha Gerindra kan? Oh iya. Lo gak tau ya? Oh, gak tahu. Lo YouTube deh Vinci Ramos itu lagunya sama tuh sama Mars Gerindra. Apa namanya kalau dalam itu nadanya face-nya tuh begitu tuh. Oh, enggak salah. Cuman gue pengen tahu. Enggak salah. Gue pengen tahu itu apa bayangan dia sih sebenarnya menjadi sosialisme Asia dan bapak sosialisme Asia itu dalam benak dia apa gitu? Apakah dia bercita-cita menjadi Deng baru, Deng Xiaoping, gitu tuh? Kan pengen tahu aja. Menurut saya menarik untuk. Ya mudah-mudahan nih ditonton. Tapi ini mesti ke internasional dulu supaya 24 menit. Iya supaya Pak Prabowo nonton. Jadi tadi kita sudah ngomongin Pak Prabowo, terus ngarepin TNI Polri, ngomongin sedikit Bang Dasko. Gue sih kagum juga sama dia sih terus terang nih baru sebentar ini nih awal-awal pemerintahan Pak Prabowo. Dia tuh dominan banget men. Ini orang top banget kalau menurut gue sih. Ada sempat kita ngobrol-ngobrol di level teman-teman wartawan lah dengan Dasko ini. Karirnya cepet juga ya. Iya. Gitu kan. Lu ingat kan orang kepercayaannya Prabowo yang ada selalu di kiri. Kalau istilahnya saya lupa teman itu yang azanin telinganya Prabowo itu kan. Fadlizon bos. Iya. Dulu. Dari zaman awal-awal tuh. Iya. Udah. Jadi kita bisa simpulkan Fadlizon itu aktivis. Dasko itu politisi. Nah itu dia. Kok bisa ada nama? Saya nggak tahu. Lu punya cerita nggak? Tiba-tiba Dasko masuk dalam itu dan lalu kemudian menjadi orang kepercayaan. Jadi satu di telinga kanan, satu di telinga kiri, kira-kira gitu. Canggih lah ya. Ya nggak tahu. Lu taunya canggih apa nggak? Ya menurut gue sih canggih. Menurut gue canggih. Apa yang dilakukan Dasko canggih atau memang orang ini canggih atau orang ini canggih. Prabowo orang memang ini bisa mengendus orang ini Kalau menurut gue orang ini canggih. Sama kayak Bahlil, orang-orang banyak makan asam garam, nyela dia segala macam. Tapi menurut gue dia jadi ketua umum Golkar, canggih men. Bahlil, emang pernah kita sebut-sebut jadi ketua umum Golkar? Enggak kan? Dia jadi ketua umum Golkar, canggih nih orang. Udah lo harus akui aja ya terserah lo mau suka apa enggak, tapi ini orang suka canggih. Suka atau tidak, etis tidak etis itu kan soal lain. Ya lain, pokoknya ini orang gue bilang canggih nih orang. Gitu bro. Yaudah gitu deh, makasih ya Ceng ya. Oke bos. Semoga nanti ini mau balik lagi ke Jogja katanya. Selamat sampai di tujuan. Amin. Insya Allah. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.